Tuhan memberi kita diferensial dengan makhluk lain karena kita punya pikiran. Nah, ada manusia yang anti pikiran, artinya dia barang, dia bukan manusia kan? Kan orang yang anti pikiran bukan orang sebetulnya per definisi. Jadi mereka yang melaporkan Ubed ya memang bukan orang, karena itu dia nggak bisa diproses di pengadilan nanti. Jadi dosis itu yang mesti kita ukur sekarang. Apakah bangsa ini udah kehilangan pikiran? Saya kira iya, kehilangan pikiran. Karena dari awal presiden tidak memilih menginvestasikan pikiran. Tapi kalau saya baca sejarah, sebuah rezim itu tanda terakhir dia akan runtuh kalau dia udah anti pikiran. Ya benar, saya kira akui aja. Diakui aja ya. Iya, bahwa Ubed itu diasuh oleh Demokrat dan PKS. Oke. Karena partai yang berpikir sekarang tinggal Demokrat dan PKS kan, gampang aja tuh. Kan berpikir artinya beroposisi tuh. Kalau kita sedang berpikir artinya kita menggeleng pada kekuasaan. Itu tradisi kampus. Kampus didesain untuk menggeleng pada kekuasaan. Jadi dari awal semester 1 kita ajarin mahasiswa kita, setiap kali saya masuk kelas pertama, hari pertama saya bilang, saya akan mengajar dan saya ingin Anda menggeleng gitu, supaya terjadi dialektik gitu, bukan mengganggu-ganggu. Jadi dari awal niat epistemik dari Ubed adalah untuk menggeleng terhadap kekuasaan gitu. Yang seharusnya adalah fungsi dari partai-partai oposisi yang sekarang diserap semua oleh kekuasaan. Jadi kalau kampus bisu terhadap ketidakadilan, maka insan kampus itu akhirnya memanfaatkan ruang publik, dan itu yang diambil oleh Ubed dan Ubed-Ubed lain yang sebetulnya berada di belakang pengubetan ini. Jadi sekali lagi, kenapa kita mesti ucapkan ini? Karena kalau kita deteksi ketika kekuasaan kehilangan kemampuan untuk membujuk rakyat agar menerima legitimasinya, dia mulai mempersoalkan hak orang untuk bicara. Jadi sekali lagi, Ubed ini cuman pintu masuk untuk memperlihatkan bahwa kekuasaan itu ketakutan terhadap pikiran, dan itu yang membenarkan konstatasi kita dari awal bahwa ini rejim yang anti pikiran. Karena dia nggak pro protein, dia pro semen itu. Akibatnya seluruh anggaran yang harusnya diluncurkan oleh negara untuk aktivitas berpikir diganti dengan aktivitas membeli semen untuk infrastruktur tuh. Jadi dari awal terlihat ada trade off. Kalau Anda pro infrastruktur pasti Anda anti pikiran itu. Itu udah jadi semacam dalil dunia. Dan itu juga yang terjadi dulu pada Orde Baru tuh. Anti pikiran karena ingin menyelamatkan yang disebut pembangunan ekonomi. Oleh karena itu stabilitas harus nomor 1. Kan kita tahu triloginya begitu kan. Trilogi Orde Baru tuh. Jadi sebetulnya ini copy paste aja dari Orde Baru. Tetapi yang lebih aneh adalah mereka yang di awal bagian dari upaya untuk mendongkel Orde Baru sekarang berpihak pada culture yang sama, itu anti pikiran. Kalau misalnya yang ngomong di publik itu adalah ya orang-orang yang sebut aja orang partai yang betul-betul busuk, oke, nggak ada soal. Tapi ini tokoh-tokoh yang anti Ubed itu justru datang dari kawasan pikiran yang awalnya kita pergunakan sebagai energi untuk topping, untuk meruntuhkan Orde Baru. Jadi ajaib bahwa orang yang berpikir dilaporkan, kan ngaco kan. Nah, kita mau baca sebetulnya apa yang terjadi pada bangsa ini sehingga gagal mencerna pikiran itu, apalagi kebebasan tadi. Dulu filsuf Prancis Jean-Jacques Rousseau ditanya oleh wartawan FNN. FNN yang dulu tapi kan ya. Yang dulu tuh. Ya, namanya French News Network. Bro Rousseau, apa penyebab runtuhnya Romawi itu? Pertanyaan di abad 17 terhadap peristiwa di abad pertama itu, ketika Romawi runtuh. Rousseau bilang begini, gini ya Mas Hersu, kebebasan itu ibarat buah, sangat bagus buat pencernaan, tapi hanya lambung yang sehat yang mampu menampungnya. Pertanyaan kita, lambung macam apa yang dimiliki oleh rejim hari ini sehingga gagal mencerna kebebasan? Apakah lambung kita isinya martabak semua sehingga bikin kita mencer tiap hari itu? Atau pisang?
Jadi problem kita sebetulnya adalah problem perennial di dalam kehidupan peradaban, yaitu menghalangi pikiran. Kan ajaib kan, Tuhan memberi kita diferensial dengan makhluk lain karena kita punya pikiran. Nah ada manusia yang anti pikiran, artinya dia barang, dia bukan manusia kan. Kan orang yang anti pikiran bukan orang sebetulnya per definisi itu. Jadi mereka yang melaporkan Ubed ya memang bukan orang, karena itu dia nggak bisa diproses di pengadilan nanti, si pelapor Ubed ini. Karena hukum akan bilang Anda bukan orang. Kenapa? Karena Anda melaporkan pikiran. That's logik begitu. Jadi biarin aja ditonton bahwa yang melaporkan itu karena dia anti pikiran, maka hukum hanya boleh menghukum orang yang punya pikiran. Kan subjek hukum itu kondisional pertama adalah rationality. Dia bisa mempertanggungjawabkan. Nah, orang semacam siapa tuh ya, Hasto, Noel segala macam, ya kita maafin aja karena itu bukan orang. Dasar orang adalah pikiran. Anti pikiran artinya bukan orang. Jadi gampangnya begitu tuh. Sekali lagi, yang kita ingin perlihatkan bahwa beredarnya pikiran itu harusnya membahagiakan kita tuh. Ubed tadi datang dari tradisi berpikir. Karena itu dia datang dengan dalil. Kemana dia mesti ucapkan dalil itu? Ke forum akademis, mimbar akademis. Mestinya Ubed pidato. Penemuan dia itu di depan rektor supaya dibahas oleh profesor. Tapi rektor dan profesor sekarang cuman ekstensi dari istana. Rektor profesor semua subscriber istana, bukan subscriber FNN. Nah itu yang menyebabkan seolah-olah kita nggak tahu apa yang terjadi. Ini kan absurd. Seorang akademisi menemukan indikasi pelanggaran etik minimal sebelum soal itu dibuatkan materialnya, dilaporkan oleh mereka yang dari awal kita tahu juga komunitas akademisi itu kan. Jadi ngaconya dua kali. Ngaco pertama dia lupa bahwa dia orang. Ngaco kedua dia paksakan karena dia menganggap kalau dia melaporkan itu amplopnya bertambah. Jadi dosis itu yang mesti kita ukur sekarang. Apakah bangsa ini sudah kehilangan pikiran? Saya kira iya. Kehilangan pikiran itu. Karena dari awal presiden tidak memilih menginvestasikan pikiran. Dari awal yang dipilih adalah bagian-bagian konkret yang bisa langsung dipamerkan tuh, infrastruktur. Jadi ini adalah trade off antara upaya untuk menghasilkan pikiran atau upaya untuk menghasilkan permainan image supaya langsung bisa dinilai, maka yang dipamerkan adalah jalan tol bukan jalan pikiran. Jadi konsekuensinya begitu aja. Yang dari awal kita udah tahu pasti begini jadinya. Tapi kalau saya baca sejarah, sebuah rezim itu tanda pertama, bukan tanda pertama, tanda terakhir dia akan runtuh kalau dia udah anti pikiran. Karena dia udah nggak bisa lagi anti yang lain, ya anti teroris sudah nggak berhasil, anti partai oposisi, anti segala pers nggak berhasil, kan dia anti pikiran. Jadi bahaya terbesar bangsa adalah kalau dia mulai tidak punya pikiran. Nah itu sebetulnya yang bagian yang ingin kita diskusikan hari ini, karena kita mau betul-betul fokus pada kebebasan berpikir itu, kebebasan akademis, kebebasan mimbar akademis bahkan. Dan ini sekaligus kita bongkar bagaimana keprofesoran itu yang di dalam bahasa akademis puncak tertinggi pencapaian akademis seorang ketika dia duduk dan dapat semacam professorship. Ship-nya itu yang penting, atau profesor dom ship. Sip atau sit? Nanti dia berubah jadi profesor dom shit itu. Oh oke. Profesor Ini dom mesti shit spellingnya mesti pak bener nih ya. Ya itu. Ya. Dianggap the kingdom of the professor. Sekarang dia jadi profesor dom shit itu. Jadi bagian ini saya kira supaya pers juga lihat bahwa Ubed bukan sekedar berupaya untuk mengganggu Pak Jokowi melalui dengan cara mengganggu anaknya. Memang ini gangguan, tapi ini gangguan intelektual. Karena itu kita minta KPK supaya ini nggak jadi rumors, periksa apa yang diajukan Ubed. Jangan periksa Ubed sebagai pelapor, sebagai akademisi yang nggak punya panggung lagi di kampus, karena semua kampus itu jadi semacam humasnya istana sekarang. Barusan Unpar yang tadinya adalah kampus. Kampus saya. Iya itu sengaja gue sebut sekarang tuh. Siapa yang Unpar sini sekarang? Bagaimana mungkin ada rektor mengeluarkan instruksi supaya semua harus dengerin kuliah dari presiden itu? Dan semua orang tahu ngapain dengerin kuliah yang isinya nama-nama ikan. Kan itu kan. Jadi dari awal mahasiswa ngapain sih dipaksa-paksa. Juga karena profesor rektornya tahu bahwa mahasiswa nggak akan datang, maka dia kasih ancaman duluan kan. Kan mestinya sanksi itu di belakang. Kalau nggak datang ya udah nanti ada dapat sanksi. Bukan dipaksa dengan ancaman sanksi. Dia catat aja kan siapa yang nggak datang. Tapi jangan keluarkan sanksi di depan. Akibatnya orang akan datang juga karena takut pada sanksi, bukan untuk mendengarkan Jokowi pidato akhirnya kan. Kan jadi palsu kehadiran mahasiswa di situ kan. Oh kita datang buat apa? Supaya nggak di DO. Bukan untuk mendengarkan tesis dari presiden. Jadi begitulah kalau sesuatu itu di awalnya udah nipu, orang akan bikin semacam algoritma penipuan itu. Dan akhirnya mahasiswa juga akan nipu. Oke kami datang, basa-basi.
tapi nanti dia saling chat. Kan itu gitu, harus bisa kita bayangkan itu kecerdikan mahasiswa. Sebelum kena delik saya berhenti, stop. Terima kasih. Jadi versi yang lembut dari versi Pak Bakhtiar tadi, yaitu keterlibatan kampus untuk menganggap bahwa ini adalah ujian demokrasi, ujian kebebasan akademik. Jadi kita mesti beri nama. Apa yang terjadi adalah duel antara otak dan dengkul. Yes, otak itu ada di kika, dengkul ada di kaki. Jadi kika versus kaki. Karena itu. Dan Ubed dia angkatan 98. Yang musuh dia juga ya anak 98 tapi bukan angkatan. Yang memusuhi Ubed adalah angkutan 98. Bisa diangkut-angkut, dipindahin dari gorong-gorong, ditaruh di depan TV, nanti balik lagi ke gorong-gorong tuh. Jadi 98 tuh ada yang versi angkutan, ada yang versi angkatan. Ubed betul-betul memelihara semangat angkatan 98. Nah, sekali lagi kita ingin agar supaya dunia kampus paham ini bahwa ini bukan sekedar soal Ubed, tapi lebih luas soal kebebasan akademik. Demikian juga teman kita yang lagi diperiksa di Polda sekarang yang belum selesai, Haris Asrar, juga melakukan riset akademis untuk membuktikan bahwa ada keterlibatan kekuasaan dalam bisnis ekstraktif industri. Dipanggil, bahkan dijemput paksa. Jadi bayangin pikiran itu yang seharusnya dihormati, karena demokrasi itu intinya adalah pikiran. Kalau kita pakai definisi seorang filosof namanya Karl Jasper, dia bilang begini, democracy is the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Bukan orang yang memerintah, akalnya yang memerintah. Nah, itu intinya tuh. Jadi mestinya seluruh kandidat nanti dia harus diperiksa akalnya oleh Kika. Karena jangan-jangan akalnya ada di kaki. Jadi ini saya mau serius terangin itu. Supaya dari awal kita tahu bahwa kita bertengkar dan bertarung untuk mengembalikan human dignity, yaitu akal pikiran. Itu intinya tuh. Dan kebebasan itu adalah hal yang fundamental bagi orang yang berpikir. Kenapa? Karena habitat berpikir itu memerlukan predisposisi kebebasan. Cuman dalam lingkungan kebebasan kita bisa punya pikiran itu. Di luar itu otoritarianisme, dan itu artinya pikiran gak boleh hidup. Itu yang diterangkan dalam satu kalimat pendek dari Albert Camus. Dia bilang begini, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all. Kebebasan itu bukan hadiah dari negara atau presiden, tapi hak milik yang mesti diperjuangkan tiap hari oleh setiap orang dan dengan cara bersama. Jadi itu merek kompor yang paling bagus hari ini. Terima kasih.